Mengapa surat terpanjang di dalam Al-Quran dinamakan sebagai surat Al-Baqarah atau sapi betina? Padahal ada 286 ayat tercakup dalam 49 halaman. Bukan hanya menceritakan tentang Nabi Musa dengan Bani Israel serta sapi betinanya, tapi juga ada kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, ada kisah umat Rasulullah di akhir surat Al-Baqarah, kemudian juga membahas tentang hukum syariat, mulai dari sholat, puasa, zakat, riba, hutang, menikah, cerai, haid, peperangan, ada banyak hal yang disampaikan dalam surat tersebut. Lalu mengapa Al-Quran menitik beratkan namanya kepada Al-Baqarah? Apa hubungan Al-Baqarah dengan semua kisah yang ada dalam surat tersebut? Apa hubungan Al-Baqarah dengan semua hukum-hukum syariat yang ada dalam surat tersebut sampai-sampai memakan ayat sebanyak 286 ayat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah. Mengapa dinamakan Al-Baqarah? Pertama, lafadz atau kata Al-Baqarah ini muncul dalam ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Jadi ayat ini menceritakan tentang kisah dari Bani Israel di zaman Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa ada salah satu dari Bani Israel yang terbunuh atau dibunuh. Tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Jadi Bani Israel kala itu, masyarakat Bani Israel, mereka saling menuduh satu sama lain. Terjadi kegaduhan karena ada orang yang meninggal, ada yang orang mati, dibunuh, tapi tidak diketahui siapa pembunuhnya. Bagaimana mungkin mereka akan menghukumi seseorang sedangkan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya? Maka setelah mereka buntu, tidak menemukan jawaban, maka mereka berpikir satu-satunya jalan pergi kepada Nabi Musa. Karena mereka sadar Nabi Musa ini orang yang istimewa, ya. Dia memiliki banyak kelebihan, kemudian dia bisa berbicara langsung kepada Tuhannya. Kemudian mereka pergi kepada Nabi Musa menanyakan siapa pembunuhnya. Lalu Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Bunuhlah atau sembelihlah sapi betina. Qalu atattakhidun huzwa. Mereka menjawab, Musa." Ya, jadi bahasa sederhananya, wahai Musa, kami datang kepadamu untuk menanyakan siapa pembunuhnya. Coba minta petunjuk kepada Tuhanmu. Tapi mengapa kami malah diperintahkan untuk menyembelih sapi betina? Apa hubungannya? Kamu ingin mengejek kami, ya, ingin mempermainkan kami, gitu kan? Kami serius, gitu kan? Gitu. Padahal dari awal mereka percaya betul Nabi Musa bisa memberikan jawaban karena dia bisa berbicara langsung dengan Tuhannya. Tapi ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, mereka malah protes. Bahkan setelahnya lihat, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Alih-alih mereka mencari sapi betina untuk disembelih, justru mereka malah semakin meninggi, menantang. Oke, baik. Kalau itu yang kamu inginkan, gitu kan? Kalau itu yang ingin Tuhanmu inginkan, coba tanyakan kepada Tuhanmu, jelaskan kepada kami sapi betina yang seperti apa. Maka dijawab oleh Allah, karena mereka bertanya, Allah jawab aja gitu kan. Allah jawab aja. La faridu wala bik awanum baina dzalik. Pokoknya sapi betina yang tidak tua juga tidak muda. Awanum baina dzalik, pertengahan antara keduanya. Pokoknya sapi yang pertengahan gitu. Fa'alu ma tu'marun, kerjakan aja, pokoknya kerjakan aja. Tapi apakah mereka mengerjakan? Tidak. Mereka justru bertanya lagi. Ya, mereka ini cerewet. Bani Israil ini cerewet ya. Mereka cerewet, sering komplain. Nah, kemudian ditanya lagi, qalu dulana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqul inna baqaratun safra'u faqul launha tasurun nazirin. Sekarang tanyakan kepada Tuhanmu, jelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Kemudian dijawab warna kuning yang tua. Pokoknya tasurun nazirin, yang mana enak dipandang mata. Jadi karena mereka banyak bertanya, ya Tuhan kasih jawabannya gitu. Apakah mereka berhenti di situ? Tidak. Mereka bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Nah, pokoknya jelaskan lagi. Ini masih samar, masih belum jelas pokoknya. Pokoknya dijelaskan lagi, kemudian turun lagi kepada Nabi Musa disebutkan qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la tasqil harth musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Jadi jelaskan pokoknya sapi betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau mengairi perairan. Pokoknya sapinya juga tidak belang. Karena mereka banyak bertanya, Allah jawab. Semakin mereka bertanya, semakin diberatkan supaya mereka susah untuk mencarinya. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, wa makadu yaf'alun, hampir-hampir saja
orang-orang Bani Israil itu tidak menyembelih sapi betina karena mereka saking banyak bertanya. Mereka tidak ada keseriusan. Padahal kalau dari awal mereka disuruh bunuh sapi betina, mereka bebas. Ingin membunuh yang tua, yang muda, yang warna-warni, mereka bebas. Nggak apa-apa, bebas. Tapi karena mereka banyak komplain, bertanya, diberatkanlah untuk mereka. Tapi setelahnya mereka menyembelih. Akhirnya mereka menyembelih karena mereka tidak mau terlalu panjang lebar. Karena sudah terlalu panjang lebar gitu. Kemudian wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wa lam tukhrijū ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha. Maka setelah disembelih sapi betina tersebut, Allah memerintahkan pukullah. Pukullah sebagian daging dari sapi tersebut kepada orang yang sudah mati. Kemudian ketika dipukulkan, yang memukulkan itu bukan Nabi Musa, tapi orang-orang Bani Israil. Dipukulkan kepada orang yang mati, tiba-tiba orang yang mati tersebut bangkit kembali dan memberitahu siapa pembunuhnya. Lihat, pada akhirnya Allah memberikan jawaban bahwasannya orang tersebut justru dibangkitkan kembali. Yang bersaksi langsung orang yang dibunuhnya. Yang tadinya mati, dibangkitkan kembali dan memberitahu siapa pembunuhnya. Andaikan dari awal mereka langsung menyembelih, cepat terjawab. Tapi mereka lama itu. Apakah pelajaran pentingnya berhenti sampai pada terungkapnya kebenaran siapa yang membunuh? Atau ada lagi? Ada lagi. Itu bukan pelajaran terpenting. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Pelajaran terpentingnya adalah Allah ingin memperlihatkan kepada Bani Israel kekuasaan mutlaknya, bahwasannya Allah sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bahkan di hadapan mata mereka sendiri. Ketika mereka disuruh memukul dengan daging tersebut, mereka taat, maka itulah hasilnya. Ya sangat mudah bagi Allah memberikan jawaban kalau mereka taat dari awal, gitu. Nah, dari situ summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Allah itu sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada benak dan akal mereka. Orang yang sudah mati saja itu bisa dihidupkan kembali. Bisa dihidupkan kembali dengan kuasa Allah. Lalu bagaimana dengan kalian yang hidup tapi hatinya mati, keras? Insya Allah masih bisa dihidupkan kembali. Tapi kalian sudah menjadi umat pilihan. Jadi di era itu, Bani Israil adalah umat yang faddaltukum alal alamin. Yang Allah istimewakan dari umat-umat yang lain. Sampai-sampai Nabi dan Rasul terbanyak yang dikirim kepada satu umat itu hanya kepada Bani Israil. Jadi Nabi dan Rasul terbanyak yang dikirim adalah kepada Bani Israil. Setiap generasi ada Nabi dan Rasul. Setiap generasi ada Nabi dan Rasul. Tapi apa? Mereka justru tidak semakin beriman. Mereka jauh dari keimanan. Jadi Bani Israil ini, bayangkan Nabi Musa itu membawa berbagai banyak mujizat. Mujizatnya semuanya kasat mata. Terbelahnya lautan. Kemudian tongkat menjadi ular. Ada banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 10 lebih, kurang lebih. Mujizat Nabi Musa disebutkan. Semuanya yang luar biasa. Sampai-sampai yang dalam ayat tersebut disebutkan orang yang mati dihidupkan kembali. Itu bukan oleh tangan Nabi Musa, tapi oleh mereka sendiri. Ya, dengan daging yang dipukulkan. Karena kalau sampai dilakukan oleh Nabi Musa, akan ada orang yang berkomentar, wah ini sihir lagi. Musa mengeluarkan sihirnya lagi nih, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Allah ingin memberikan pelajaran penting, apakah hati mereka akan beriman atau tidak dengan kekuasaan Tuhan. Tapi mereka ternyata tidak beriman. Mereka semakin jauh, ya, kekufuran semakin merajalela dalam diri mereka. Mereka mendustakan ayat Allah. Bahkan mereka membunuh nabi-nabi Allah. Jadi Bani Israil ini umat yang tidak segan untuk membunuh para nabi. Sampai Nabi Musa, nanti setelahnya ada Nabi Isa, itu kan diburu. Namun Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian dikirimlah Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad di tanah Arab. Oleh karenanya ketika Rasulullah dulu waktu kecil ingin ikut dagang dengan pamannya, di tengah jalan bertemu dengan seorang pendeta. Wah ini jangan dibawa ke sana. Di sana ada orang-orang Bani Israil, orang Yahudi. Ini bakal dibunuh anak ini. Soalnya mereka tahu betul ciri kenabian. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kandung mereka. Ini tahu betul, ini kenabian ini ada dalam anak ini. Ini akan dibunuh oleh mereka. Sebagaimana mereka membunuh nabi-nabi terdahulu. Jadi Bani Israil ini, wah, umat yang paling banyak masalahnya, setiap generasi ada masalahnya, sifat-sifatnya sangat keras gitu kan, sehingga banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan Bani Israil. Kenapa? Karena akan menjadi pelajaran bagi umat-umat akhir zaman ini. Seperti itu. Ya. Bani Israil inilah umat yang sangat diistimewakan, tapi mereka justru malah kufur terhadap semuanya itu. Nah, kemudian kita beralih kepada
kisah Nabi Adam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 30, Nabi Adam adalah khalifah pertama di muka bumi. Yang terjadi pada Nabi Adam, itu Nabi Adam terpeleset, ya, terpeleset dalam kesalahan karena tertipu oleh iblis. Jadi tertipu oleh iblis. Awalnya iblis kan menggoda Nabi Adam dan Hawa supaya memakan buah tersebut. Buah tersebut bisa membuatnya abadi di surga, kemudian bahkan bisa menjadikannya malaikat gitu. Tapi Nabi Adam masih belum tergoda. Sampai disebutkan dalam Al-A'raf, wa samahuma inni lakum minan nasihin. Jadi Nabi Adam percaya kepada tipu daya iblis itu karena iblis bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa atas nama Allah. Jadi aku benar-benar bersumpah. Jadi Nabi Adam memakan buah tersebut, mencicipi buah tersebut karena sumpahnya iblis demi Allah, disebutkan dalam tafsir-tafsir. Jadi Nabi Adam percaya karena iblis bersumpah atas nama Allah. Siapa yang nggak percaya kalau orang udah bersumpah atas nama Allah gitu? Oleh karena Nabi Adam terjatuh dalam kesalahan, lalu apa yang terjadi? Nabi Adam setelah jatuh dalam kesalahan, Nabi Adam menyesalinya, kemudian mengakuinya, kemudian bertobat dan diterima tobatnya. Sebab itu Nabi Adam ditempatkan di bumi sebagai khalifah pertama. Nah, Nabi Adam walaupun sempat jatuh dalam kesalahan, Nabi Adam bangkit kembali. Ya, menjadi orang-orang yang taat kembali. Orang-orang yang berjalan di jalan Allah yang lurus kembali. Kemudian ada kisah Nabi Ibrahim di akhir surat Al-Baqarah. Ya. Di akhir surat Al-Baqarah, ya, Nabi Ibrahim ini adalah salah satu sosok yang patuh betul kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan lewat mimpi untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim membenarkan tersebut dan siap untuk menyembelih putranya sehingga nanti diganti dengan menyembelih domba. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Jadi setiap kali perintah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim tidak pernah komentar sedikit pun, tidak pernah mempertanyakan. Jadi langsung Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Nah, oleh karenanya presentasi keberhasilan Nabi Ibrahim itu 100%. Ya, presentasi Bani Israel itu adalah 0%. Presentasi Nabi Adam adalah 50%. Itu kalau dipresentasikan ya. Dari kisah tersebut karena Nabi Adam pernah terjatuh tapi bangkit kembali dan berhasil. Nah, sekarang ya, 3 kisah tersebut itu adalah kisah dari khalifah di muka bumi. Nabi Adam khalifah pertama, kemudian ada Bani Israel, ada Nabi Ibrahim. Sekarang pertanyaan adalah kalian semuanya umat Rasulullah, umat akhir zaman adalah khalifah sama seperti mereka semuanya umat-umat terdahulu. Sekarang kalian bebas memilih. Ingin menjadi seperti siapa? Apakah kalian menjadi khalifah seperti Nabi Adam? Ketika punya kesalahan, kalian tobat, kemudian berjalan kembali di jalan yang lurus, atau bahkan seperti Bani Israel yang presentasi keberhasilannya 0%, mereka gagal, atau bahkan seperti Nabi Ibrahim yang taat, patuh, tunduk sepenuhnya. Sekarang kalian bebas memilih, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya. Dan ini adalah pembukaan. Ya, kisah ini adalah pembukaan untuk juz 2 selanjutnya. Jadi ini tercakup dalam juz 1 kisah ini. Nah, di juz 2 barulah disebutkan hukum-hukum syariat. Mulai dari puasa, zakat, haid, kemudian berhutang, riba, menikah, cerai, hukum-hukum syariat dijelaskan dalam juz 2. Nah, hukum-hukum tersebut itu ditujukan kepada umat Rasulullah sebagai khalifah di muka bumi. Nah, dalam menyikapi hukum tersebut, kita memiliki pilihan sebagaimana di kisah sebelumnya, ingin mengikuti Nabi Adam atau Bani Israel atau Nabi Ibrahim. Kalian bebas semuanya. Ya, kalian bebas semuanya. Oke, kemudian setelah ada hukum-hukum tersebut ya, kita persingkat, datanglah ayat terakhir di surat Al-Baqarah ya, bagian terakhir itu menyebutkan tentang kisahnya para sahabat Rasulullah SAW. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi di satu hari Allah itu menurunkan ayat tersebut. Jadi apapun yang kalian tampakkan dari hati kalian atau apapun yang kalian sembunyikan dari hati kalian, itu Allah akan menghisabnya. Jadi apapun yang ada dalam benak kita, ada dalam benak sahabat itu akan dihisab oleh Allah. Dan sahabat waktu itu bertanya, ini berat ya Rasulullah. Mana mungkin setiap yang terlintas dalam benak kami dihisab oleh Allah. Sedangkan hati kami itu tidak dikuasai oleh kami sendiri. Kalau lisan itu masih dikuasai gitu kan, kita bisa mengontrol mau berkata apa. Tapi kalau hati, ini susah. Ini di luar kendali kami.
Ada perasaan ini dihisap, ada perasaan ini dihisap ini. Wah, ini susah ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengajarkan, la taqulu kama Bani Israel. Jangan berkata seperti Bani Israel, sami'na wa asaina. Bani Israel mendengarkan tapi mereka mengingkarinya, bermaksiat. Tapi katakanlah sami'na wa ata'na. Gitu kan. Katakanlah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap kali ada perintah sami'na wa ata'na. Oleh karenanya derajat Nabi Ibrahim diangkat sebagai wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menjadi bapaknya para nabi. Dari keturunan Nabi Ibrahim itu lahir para nabi dan rasul. Karena kenapa? Nabi Ibrahim adalah hanifah muslimah, ya, yang memilih jalan yang lurus dan sangat patuh kepada Allah. Jadi derajatnya tinggi Nabi Ibrahim itu. Sampai-sampai menjadi bapaknya para nabi. Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan hal tersebut. Kemudian para sahabat, oke, sami'na wa ata'na. Mendengar perkataan Rasulullah. Oleh karenanya, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi, hukum yang sebelumnya dicabut. Sekarang, apa yang terlintas dalam hati kalian tidak dihisab lagi. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha maka sabat wa alaiha maktasabat. Allah tidak akan memberikan Allah tidak akan membebani kalian melebihi batas kemampuan kalian. Pokoknya apa yang kalian lakukan akan mendapat pahala, apa yang kalian kerjakan juga akan mendapat dosa dari keburukan atau kebaikan. Pokoknya seperti itu. Nah, setelah itu diajarilah doa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa, ini doa yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Jadi ayat terakhir dari Al-Baqarah adalah ayat yang tidak diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Jadi ini khusus untuk umat Rasulullah SAW. Ya. Jadi doa tersebut adalah, ya Allah, jangan engkau hukum kami atas kesalahan kami karena kami lupa atau kami salah. Jadi kita membuat kesalahan karena lupa atau karena nafsu kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Jangan diazab ya Allah. Jadi ini doa yang sangat agung. Jadi umat Rasulullah ini nanti ya setiap kali berbuat dosa, mereka lupa atau mereka karena salah, kesalahan mereka sendiri, itu akan diampuni oleh Allah dengan membaca doa ini. Pokoknya doa ini kata Rasulullah ini sangat istimewa sekali. Bahkan umat-umat sebelumnya tidak pernah ada yang diajari dengan doa ini. Mengapa doa ini turun? Ya karena sebab sahabat patuh kepada Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na dalam menyikapi berbagai hukum yang diturunkan kepada Allah. Begitupun dengan kita semuanya. Di dalam Al-Baqarah terdapat banyak hukum. Kita akan menyikapi seperti apa? Itu terserah kita. Apakah kita bertanya, apakah kita komplain, atau kita sami'na wa ata'na. Seperti itu. Jadi itu adalah pelajaran salah satu dari Al-Baqarah. Sebenarnya ada banyak sekali yang harus dijelaskan, tapi karena waktunya sangat terbatas ya, sudah sangat panjang lebar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.